Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita bawa rasa ucapan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan setiap hari kami mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Rancangan-Mu atas hidup kami, rancangan yang indah, bukan rancangan yang gagal Tuhan. So itu malam hari ini sama-sama kami mau memuji, kami mau menyatakan bahwa senantiasa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Amin. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Oh, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, Kau menyediakan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Amin. Sebab firman-Mu ya dan amin, amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kami Tuhan. Kami berpegang teguh di dalam Engkau. Kami menyerahkan seluruh pengharapan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ajar hati kami senantiasa berserah penuh di dalam Engkau Tuhan, supaya kami tahu bahwa senantiasa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang senantiasa setia di dalam jalan hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan pujian ini dengan segenap hati. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Sebab Firman-Mu ya dan amin, Kau sumber kekuatan kami sumber kekuatan, Engkau Kau pengharapanku, amin, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, oh,
rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh ya pikiranku. Firman-Mu Ya dan amin, terima kasih Tuhan, sumber Engkau sumber kekuatan, Kau Kau pengharapanku, pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, Terima kasih Bapa. indah bagiku, Engkau menyediakan apa yang tak terbaik bagi hidup terbatas kami. oleh Oh, pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kami terima apa yang terbaik dari Engkau. Sebab itu layak Kau terima apa yang terbaik dari setiap persembahan kami Tuhan. Segala pujian kami, hormat kami bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami melihat betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Bahkan Allah yang selalu menyertai hidup kami, memegang tangan kami. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Malam hari ini kami datang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau harapan, hanya Yesus Dalam hidup, mari dengan segenap hati sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami Tuhan. Lagi bersama dengan iman, mari bersama katakan, pandang hanya wajah-Mu kepadamu dan berseru, Tuhan. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah hanya Yesus Engkau. dalam hidup.
Kami berharap penuh hanya di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati hari-hari ini, satu hal yang kami pegang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami saat itu. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan hati kami Tuhan. Engkau jalan keluar kami, Engkau damai sejahtera kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Katakan pujian ini dan berseru, dengan iman kami katakan Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan, Kaulah harapan, Engkau kekuatan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Yesus, Yesus. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu mari dengan segenap hatiku. Yes, mari bersyukur pada Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata.
bersyukur pada Tuhan. Apapun kondisi, apapun situasi yang kita alami saat ini, mari datang bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Yesus, sungguh anugerah-Mu mempesona. Mari sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah semakin hari iman kami boleh semakin tumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memberikan kami Tuhan keteguhan hati untuk kami boleh terus menjalani hari-hari kami di hari-hari yang terakhir ini. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan bacakan terlebih dahulu, karena kesaksian itu akan menambah iman kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie dan seluruh tim Mesbah Doa serta Mesbah Syukur. Ya, nama saya Oma Bisian. Saya berumur 65 tahun, saya berasal dari Balikpapan. Sejak tahun 2022 saya ikut Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Dan hari-hari ini saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Awalnya saya mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, dan itu sudah selama setengah tahun ya, batuk gak sembuh-sembuh. Saya sudah berobat ke dokter dan juga minum obat, tapi tidak ada perubahan. Hingga akhirnya anak saya membawa saya ke dokter spesialis, dan saya langsung diminta untuk menjalani CT scan. Hasilnya sangat mengejutkan dan tidak bagus, kata dokter. Akhirnya saya pergi ke Kuala Lumpur untuk mencari dokter spesial paru di sana. Dan di sana saya disarankan untuk melakukan MRI, ya, PET scan dan juga biopsi. Dan hasilnya dokter mendiagnosa saya terkena kanker paru-paru stadium 3C. Wah. Ya, dan akhirnya saya disarankan untuk menjalani kemoterapi dan juga radioterapi yang biayanya itu sangat besar. Rasanya ya luar biasa, namun saya tidak putus asa. Saya berdoa dan mencari pendapat yang lain, meminta kepada Tuhan untuk dibukakan jalan. Dan puji Tuhan, ya, saya mendapat rujukan ke seorang dokter profesor di Kuala Lumpur. Beliau menyarankan saya untuk mencoba kemoterapi oral dulu selama 3 bulan. Dan ya setelah itu nanti akan dievaluasi kembali apakah masih perlu untuk tindakan lain. Saat ini puji Tuhan saya sedang menjalani kemo oral dan saya percaya Bu bahwa Tuhan itu turut bekerja. Ya, mempertemukan dengan dokter-dokter yang terbaik juga dengan cara pengobatan yang terbaik. Saya memohon dukungan doa dari semua saudara-saudara seiman. Saya juga tetap percaya, berdoa dan berharap karena saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan secara total.
Tuhan Yesus baik dan terima kasih untuk semua dukungan doanya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara, kesaksian dari Oma ya, umur 65 tahun ya, Oma Bisian. Ya, memang tidak mudah, kita harus mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak enak, itu bukanlah sesuatu yang mudah saudara. Tapi ketika kita mau belajar untuk melakukannya, maka Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Ya, puji Tuhan ya, malam hari ini saya membaca kesaksian ini di mana Oma tetap bersyukur ya, tidak ada kata-kata putus asa, tetapi ya Oma berkata Tuhan itu baik, sangat baik ya, dan teramat baik, dan ada iman yang luar biasa di mana Oma percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan ya, karena tidak semua orang bisa melakukan hal itu saudara. Bersyukur dalam keadaan yang tidak baik itu tidak gampang. Tapi ketika kita mampu melewati dan bersyukur dalam segala hal, maka itulah yang terbaik dari Tuhan, dan itu adalah salah satu dari peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau bukan karena Roh Kudus, maka kita nggak mungkin bisa punya hati yang seperti itu. Ya, terima kasih Oma buat kesaksiannya. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah sampai di 107, Mazmur 107. Jadi ada jenis-jenis orang yang mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka ditebus oleh Tuhan. Ya, kemarin kita sudah dengar yang pertama ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Mereka tidak tahu arah tujuan, jalan ke kota mereka nggak tahu. Bahkan mereka ya tidak tahu harus kemana. Mereka mengembara, lapar dan haus, jiwa mereka letih lesu. Tapi mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Dan mereka mengalami kelegaan. Jenis orang yang kedua ada orang-orang yang ya mereka itu duduk di dalam gelap dan kelam, di dalam dosa, terkurung dengan sengsara, di dalam penjara besi. Ya, dan karena mereka tidak menghormati Tuhan, lalu Tuhan menjatuhkan murka atas mereka. Namun akhirnya mereka bertobat, mereka berseru pada Tuhan, dan Tuhan memulihkan mereka, dan Tuhan pecahkan semua tembaga-tembaga yang mengikat, rantai-rantai yang melilit hidup mereka sehingga mereka mengalami kelegaan. Ya, kemarin kita sudah baca itu di Mazmur 107 ayat yang ke-16 yang terakhir kemarin dikatakan ya, dan sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ya, dan sekarang kita masuk ya yang berikutnya, jenis orang yang ketiga. Ayat 17. Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jenis orang yang ketiga adalah orang yang menjadi sakit karena dosa, ya, dan juga kelakuan mereka dan dosa mereka, sehingga mereka itu disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi orang sakit itu juga ada penyebabnya karena dosa. Makanya kenapa setiap kali saya berdoa buat yang sakit, saya perkatakan kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni Tuhan. Ya, tapi kalau karena memang Tuhan izinkan, biar Tuhan beri kekuatan. Ya, tipe orang yang ketiga dikatakan orang-orang yang menjadi sakit karena kelakuan dan mereka yang berdosa. Ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Orang itu kalau sudah menderita sakit, saudara, tidak bisa makan lagi. Rasanya kalau mau makan itu muntah. Ya, dikatakan mereka sakit akibat dosa mereka, sudah tidak bisa makan. Mungkin dokter juga sudah angkat tangan, dan dikatakan mereka sudah sampai di pintu gerbang maut. Bayangkan, berarti sebentar lagi mati. Seperti yang sering kali dokter bilang, ini umurnya tinggal 3 bulan, ini tinggal 6 bulan, bahkan ada yang tinggal beberapa hari. Mereka gak bisa makan, sudah sampai di pintu gerbang maut. Ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Lalu ketika orang-orang yang sakit karena dosa ini berseru kepada Tuhan,
Ya, artinya ketika mereka berseru pada Tuhan, mereka bertobat, mereka memohon perlindungan Tuhan, mereka memohon jamahan Tuhan, mereka memohon kesembuhan yang dari Tuhan. Dikatakan ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, dalam kesesakan mereka dan akhirnya diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Tuhan menyelamatkan mereka, saudara. Dan dikatakan di sana, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, ketika orang-orang ini mereka berseru kepada Tuhan sudah di gerbang maut, sebentar lagi mati. Tapi ketika mereka berseru pada Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan selamatkan. Dan dikatakan diperdengarkanlah firman Tuhan kepada mereka. Lalu disembuhkannya lah mereka. Saudara, firman Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan itu mengandung kuasa, membebaskan, memulihkan, menyembuhkan setiap kita yang mau percaya. Ya, firman Tuhan itu ketika diperdengarkan akan membangkitkan iman. Dan dikatakan di sana akhirnya ketika diperdengarkan firman Tuhan kepada mereka, ya disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, walaupun dokter berkata sudah tinggal 3 bulan, tinggal 6 bulan, tinggal 1 minggu, tinggal berapa hari. Ketika kita berseru dengan hati yang hancur kepada Tuhan dan kita mau bertobat, saudara, dan Tuhan mendengarkan, dikatakan, maka bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mau kena kanker stadium 3, stadium 4, ya seperti saya bersaksi, ya lalu bagaimana seorang ibu gembala di Adelaide itu mengalami kesembuhan, dokter bilang umurnya tinggal beberapa hari. Tapi dia bisa disembuhkan Tuhan. Ya, karena dia ya dijamah Tuhan dan ya Tuhan sanggup, saudara. Bahkan walaupun gak pakai obat, ya ketika Tuhan berkata sembuh maka sembuh. Ya, karena itu kita perlu bertobat, saudara. Sebab bisa jadi sakit yang kita alami itu karena dosa. Makanya bertobatlah dan berserulah kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana, saudara, ya, ketika Tuhan meluputkan mereka dari liang kubur, ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nah, saudara, jenis orang yang ketiga ini ya pasti harus bersyukur. Sudah di liang kubur, sudah di depan pintu gerbang maut, mau masuk liang kubur, disembuhkan Tuhan, bagaimana gak bersyukur? Namun saya sering temui ada orang-orang, saudara, yang sudah hampir mati, sakit, tapi tetap gak mau bertobat. Ya, nah inilah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan, ya, dan tidak mau menghargai Tuhan. Walaupun sudah disembuhkan, tetap begitu sembuh berdosa lagi, saudara. Ya, ada orang-orang yang begitu. Jangan sampai murka Tuhan turun, maka kita tidak lagi ada kesempatan untuk dipulihkan. Makanya harus bertobat. Dikatakan mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jadi orang-orang seperti ini harus bersyukur, saudara, kepada Tuhan dan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dengan sorak-sorai karena Tuhan sudah memulihkan hidup mereka. Yang ajaib terhadap anak-anak manusia, 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Dengan kata lain, orang-orang yang mengalami Tuhan seperti ini wajib untuk bersaksi, ya, menceritakan perbuatan Tuhan bahkan dengan sorak-sorai. Mereka harus bersaksi tentang apa yang sudah Tuhan perbuat. Makanya sering kita dengar kesaksian dari orang-orang yang mengalami kesembuhan dan mereka itu bersaksi dengan sorak-sorai karena memang ajaib perbuatan Tuhan. Saudara, ya mari apa yang kita petik hari ini dari firman Tuhan ini, ya jangan tunggu sakit dulu, jangan tunggu mengalami teguran Tuhan dulu, ya baru kita mau mencari Tuhan, baru kita mau bertobat. Tapi mari, saudara, ya dalam segala keadaan hari-hari ini kita mau belajar hidup menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, supaya hidup kita ini boleh dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, sehingga hidup kita juga boleh memuliakan Tuhan. Kalau ada dosa hari ini bertobat, kalaupun juga kita ada sakit, mari kita introspeksi Tuhan, apakah sakit ini karena saya berdosa? Kalau saya berdosa, ampuni saya Tuhan dan sembuhkan
aku Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita saudara. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami tahu dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Biarlah hidup kami hari-hari ini terus berpegang kepada Tuhan. Biarlah hidup kami hari-hari ini terus berserah kepada Tuhan. Kalau ada dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau ada kesalahan kami, ampuni kami Tuhan. Kalau saat ini kami sedang terbaring sakit, kalau sakit ini datang karena dosa, maka kami mohon pengampunan Tuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Ketika Engkau berkata sembuh, maka pasti sembuh. Sekalipun rasanya mungkin hari-hari ini kami sedang rasanya berdiri di gerbang alam maut. Rasanya sebentar lagi akan masuk ke liang kubur. Tapi ketika kami mendapat perkenanan Tuhan, kami berseru-seru kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Nama berdoa secara khusus buat mereka yang terbaring sakit, yang ada di rumah sakit, di rumah atau di mana saja. Tuhan jamah, ampuni, sucikan dan sembuhkan. Dan kami akan bersaksi bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan apapun yang sedang mengalami masalah keuangan, Tuhan juga pulihkan. Terlilit hutang piutang, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga menjamah Tuhan setiap anak-anak-Mu, mereka yang hari-hari ini juga mencari pekerjaan, Tuhan juga beri yang terbaik. Mereka juga yang hari-hari ini Tuhan sedang bergumul untuk punya keturunan, Tuhan juga beri keturunan ilahi yang terbaik. Mereka yang sedang bergumul Tuhan untuk pemulihan rumah tangga, keluarga, Tuhan pulihkan semuanya, suami, istri, anak-anak mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kau berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang sanggup pegang kendali atas kehidupan kami semua Bapa. Kau juga Tuhan yang memberkati Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini, hujan pertobatan tercurah, berkati pemerintahan di atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami dari segala kesalahan dan noda, dari segala dosa. Ampuni bangsa ini, berkati Bapak Presiden Pak Prabowo, Gibran dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan memberkati dan menyertai. Biarlah Tuhan anugerah-Mu tercurah buat bangsa ini, buat para pemerintah, pejabat di atas bangsa ini. Jauhkan dari segala korupsi, dari segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Biarlah Indonesia menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Laut, udara, air, sawahnya, peternakan, perkebunannya, semua diberkati Tuhan. Pertambangannya, bahkan semua Tuhan, industri-industri di atas bangsa ini Tuhan tolong. Agar Tuhan tidak terjadi resesi atas Indonesia. Biar Tuhan yang pegang kendali, kami memohon jauhkan bangsa kami dari murka Tuhan. Biarlah terjadi hujan pertobatan dan keselamatan dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia mengalami lawatan Tuhan dan hujan pertobatan tercurah di atas semua bangsa-bangsa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena itu mari buka hati dan tangan-Mu saudara malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Dalam mempersiapkan penuai di akhir zaman, pendaftaran sekolah misi Angkatan 4 juga telah dibuka dan akan dimulai pada bulan Juli 2025. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang memiliki saudara, anak atau kerabat yang rindu untuk bergabung, Bapak Ibu dapat mendaftarkan ke nomor 0811 2567 767 atau memindai QR Code yang sudah tersedia. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka, beritakan Injil, membangun kerajaan Allah. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak.